الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقاه وأعد النار لمن عصاه. من توكل عليه كفاه ومن فوض أمره إليه دبره وهداه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تنزه عن مشابهة كل ما سواه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang Jumat yang penuh keberkahan ini, perkenankanlah kami yang banyak dosa dan kesalahan ini mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sangat mendasar, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Berusaha menjalankan segala bentuk apapun yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab tidaklah Allah memerintahkan kepada kita dengan sebuah perintah kecuali jika kita mau melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan istiqamah, dengan penuh kesungguhan, maka pasti manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan tidaklah Allah melarang kita dengan sebuah larangan kecuali jika kita melanggar larangan-larangan Allah dengan sengaja, maka pasti dampak buruknya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, menjalankan salat dengan baik, memperhatikan betul-betul apapun yang Allah perintahkan, menyisihkan sebagian rizkinya untuk mereka yang membutuhkan, maka pasti manfaat dari amal saleh itu bali nafsi akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan
melakukan kemaksiatan, menzalimi orang lain, menipu orang lain, ingkar janji, apapun itu bentuk kemaksiatan dan dosa itu, maka pasti dampak buruknya pun juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, tapi justru manusia itu sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu kisah yang menarik sekali untuk kita simak bersama, yang harapannya bisa kita ambil hikmahnya. Adalah kisah seorang wali yang terkenal di zaman Bani Israel, yaitu Wali Juraij. Lalu ini adalah seorang yang ahli ibadah, rajulun salih, yang kesalehannya disepakati, diketahui oleh banyak orang. Tapi namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Wali Juraij ini dipanggil oleh ibunya dan beliau hendak melakukan sholat sunnah. Tapi panggilan ibunya tidak beliau hiraukan. Beliau masih saja melakukan sholat sunnah. 3 kali ibunya memanggil, tapi tidak digubris oleh Wali Juraij. Hal itu membuat ibunya kecewa. Padahal mungkin pada waktu itu ibunya betul-betul membutuhkan sang anak. Kekecewaan itu kemudian muncul satu doa dari ibunya, Allahumma la tumithu hatta turyabul mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij, jangan engkau wafatkan anakku ini ya Allah, sampai dia diganggu oleh wanita-wanita jahat, oleh wanita-wanita nakal. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu pun dikabulkan oleh Allah. Entah bagaimana ceritanya, datang seorang perempuan jahat yang berniat buruk kepada sang imam. Perempuan itu mengatakan, ana aftunnu Juraijan hatta yazni. Sungguh saya akan mengganggu Juraij, saya akan menggoda Juraij sampai dia mau berzina dengan saya. Sang imam tidak henti-hentinya diganggu, digoda oleh perempuan jahat itu. Tapi Allah masih menjaga Imam Juraij. Beliau tidak melakukan perzinaan, menyentuhnya pun tidak. Tapi perempuan jahat itu punya cara lain untuk mengganggu Imam Juraij. Perempuan itu hendak mencemarkan nama baik Imam Juraij. Dia bikin fitnah, dia berzina dengan orang lain, sampai kemudian hamil, dan kemudian lahirlah anak dari hasil zina. Dan perempuan itu mengumumkan kepada masyarakat bahwa waladi hadza min Juraij, anakku ini adalah hasil dari Juraij. Dia mencemarkan nama baik imam. Padahal Imam Juraij menyentuhnya pun tidak, jangankan berzina. Semua masyarakat kecewa. Masyarakatnya, termasuk masyarakatnya, dibuat malu oleh perbuatan imam. Padahal itu hanya fitnah. Tempat ibadah Imam Juraij dirobohkan, rumahnya dihancurkan, nama baiknya terkotori oleh fitnah itu.
Tapi Imam Juraij tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar fakta yang sebenarnya terungkap. Dan pada akhirnya Allah menunjukkan, memberikan karamah kepada Imam Juraij. Bayi yang baru saja dilahirkan itu kemudian didatangkan, ditanya oleh Imam Juraij, "Ya ghulam, man abuka?" Siapa ayahmu? Di hadapan masyarakat, bayi itu kemudian bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak itu kemudian mengatakan, "Ar-ra'i, ayahku adalah seorang penggembala, bukan Imam Juraij." Kemudian masyarakat menyesal dan membangun kembali rumah sang imam, membangun kembali tempat ibadah sang imam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat ini adalah satu kisah yang sangat berharga bagi kita. Kisah ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan banyak ulama-ulama yang menceritakan hal yang sama. Betapa Imam Juraij melakukan dosa yang menurut kita itu bukan dosa. Beliau lebih memilih surat sunnah daripada panggilan ibunya, dan kemudian itu dihukum oleh Allah. Bagaimana jika kita bandingkan dengan kita sendiri? Tentunya dosa kita kepada kedua orang tua kita teramat banyak, dan bahkan mungkin kita punya dosa besar kepada kedua orang tua kita. Dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita ini pasti akan dibalas oleh Allah dan tontang ketika hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dzunubi yu'akhirullahu ta'ala minha ma yasha'u ila yaumil qiyamah." Setiap dosa itu balasannya diakhirkan oleh Allah. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Allah akan mensegerakan balasan dosa itu di dunia sebelum dia meninggal dunia. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, dari kisah ini, dari hadis ini, rasanya perlu kita sesering mungkin kita mohon ampun, mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi permasalahan yang tidak henti-hentinya menimpa kita, banyak problem, banyak masalah, dililit persoalan yang tidak kunjung usai. Bisa jadi faktornya adalah karena itu dosa, sebab dosa kita kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada cinta yang tulus, cinta yang suci melebihi cinta kedua orang tua kepada anaknya. Cinta suami kepada istrinya adalah kebanyakan karena dorongan nafsu. Cinta seseorang kepada sahabatnya, kepada rekannya, kebanyakan adalah ada dorongan kepentingan. Tidak ada cinta yang tulus melebihi cinta kedua orang tua, khususnya sang ibu. Oleh karena itu, doa ibu ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling utama saya perlakukan baik ya Rasulullah? Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abu. Ibumu, kemudian ayah. Begitu dalam cinta seorang ibu kepada anaknya.
maka doanya adalah sangat kita harapkan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari jika kita masih punya kedua orang tua kita masih hidup, mari kita maksimalkan. Mari kita pergunakan sisa-sisa umurnya untuk kita bahagiakan keduanya. Jangan sampai kita menyusahkan mereka, apalagi memperlakukan mereka seperti pembantu kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan jika sudah meninggal dunia, ternyata ma'asyiral hadirin, doa saja tidak cukup. Kiriman doa saja tidak cukup untuk membahagiakan kedua orang tua kita di alam barzakh, tidak cukup. Harus diimbangi dengan amal saleh. Di dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu riwayat yang berbunyi, tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu nanti akan ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ay ala aqaribihim al-mauta, khususnya kepada kerabat-kerabat mereka, termasuk kedua orang tua mereka. Amalan itu ditunjukkan kepada orang-orang yang mati. Fa idza ra'au hasanan farihu wastabshiru. Jika mereka mendapati laporan bahwa anak cucunya melakukan amal soleh, maka mereka bahagia di alam barzakh. Farihu wastabshiru. Wa in ra'au su'an qalu Allahumma raji' bih. Jika mereka dilapori oleh malaikat bahwa anak cucunya amalnya kurang baik, maka kedua orang tua yang sudah di alam barzakh mengatakan Allahumma raji' bih, ya Allah, kembalikan laporan itu, karena laporan itu menyusahkan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah panjangkan usia kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amal-amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.